warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning. How are you doing today? Alhamdulillah, fine to thank you. Nice to meet you again. Okay, thank you very much. Ya, kamu harus senang bertemu dengan Mr. Hilman. Iya, ya hari ini. Rasanya hari ini ketemu bahasa Inggris. Senang. Ah, yang benar. Senang. Iya, ya mau dibeliin fried chicken, dibeliin es teh. Ya, oke. Anak-anak, today is Thursday at the 12th, ya, 12th of December 2023, tanggal 23. Hari cantik ya? Tanggal cantik 12. Wah, shopping day. Raja, cek ranjang kuning ya. Oke anak-anak. Hari ini Pak Guru datang ke sini untuk ketemu kalian dan jangan dekat pakai dasi ya, bukan pilot. Pak Guru bukan pilot. Ya, pilot itu pipi nalot. Ya, namun sebelumnya coba anak-anak cek dulu dong kerapiannya. Iya, sudah siap ya. Kerapian, sepatu, kursi, meja. Ya, so, are you ready to study English now? Okay. Are you happy? Oh, thank you very much. Nah, first of all, I'll try to check your presence. Saya akan mengecek kehadiran kalian ya, seperti biasa. Yang hadir tinggal menjawab present. Yang nggak hadir berarti absent. Oke? From the number 1. Sebentar dulu. Oke, Aldi. No, absent. Oke. Why? Sick. Sakit. Ya, Anggun setia. Oke, Aura Robi. Oke, thank you. Bayu. Sick, sakit. Oke, Evan. Sick juga, sakit. Wow. Faridatul. Ibnati. Next, Kaisar. Oh, sick again. Sick. Sakit juga ya. M. Arya Saputra. Thank you. Udah sembuh? Ya, kemarin sakit ya. Ismail Yogi. Wah, oke, nice, Mr. Reptil ya. Muhammad Irgi Pratama. Oke, thank you. Muhammad Sandy. Naufa. Oke, Naufal. Sick or no information? Oh, sick too. Oke, sakit juga. Lagi musim ya. Nazwa. Next, Nezika. Nikmal. Paris. Putri. Thank you. Radit. Good. Reva. Rivaldi. Next, Rizka. Oke, Salma. Satria. Sylvia. Sinta. Sitakila. Sahrul. Tia. Tio. Yoga. No information. Oh, Alfa ya. Ya guys, oke. Thanks for joining, thanks for coming. Terima kasih sudah hadir hari ini. Dan sekarang anak-anak, materi hari ini akan saya sampaikan. Tolong semuanya please. Ya, lihat tayangan. Bukan nonton layar tancap. Ini bukan layar tancap. Ya, oh, tunggu tancap. Perhatikan sebentar. Ya, oke. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu tentang iya, kalau materinya recount. Karena memang sebetulnya pada pertemuan lalu kita udah bahas tentang apa? Simple past. Lu pada present ada past ya, simple past tense yang ada kaitan dengan recount text. Nah, tujuan pembelajaran kali ini tentunya tentang recount text, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan pada recount text dengan benar sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, recount text dulu pernah saya singgung. Simple past tense, gua apa sih Pak Guru? Ya, simple past tense diantaranya bisa untuk recount text, naratif text. Nah, kali ini kita akan mengaitkan materi pertemuan sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan simple past tense dengan materi ya ini recount text. Apa itu recount text? Nanti. Next, tujuan kedua, peserta didik mampu menganalisis fungsi
sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan pada recontact dengan benar sesuai dengan konteks penggunaannya. Paham ya? Next. Ya, mantuk-mantuk, bener ngantuk ya, mantuk-mantuk. Ya, thank you. Nah, kenapa Mas? Lemes teman. Ya, serius ya. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat recontact sederhana sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang ada pada recontact dengan benar sesuai dengan konteks penggunaannya. Ada 4 ya anak-anak ya. Yang terakhir, tujuan belajar terakhir adalah peserta didik mampu menyajikan sebuah recontact sederhana yang telah disusun kepada publik melalui berbagai saluran dengan sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu ada 4 tujuan pembelajaran recontact kali ini yang tentunya menggunakan metode project based learning. Bisa dipahami ya tujuannya ya? Oke. Nah, paham nggak? Yuk. Kamu ngantuk aja kenapa? Begadang. Oh iya, Mas, ayo, Mas Satria, kenapa kamu lemes? Hah? Lapar belum makan? Nanti kita makan bersama-sama ya. Makan di rumah masing-masing. Yang kok Pak Guru traktir mendoan. Oh ya, karena tadi pada ngantuk, ada yang lapar katanya. Hanya 2 orang, yang lain semangat ya. Semangat ya? Masih semangat? Semangat. Oke. Nah, anak-anak, sebentar. Untuk ini saya. Nah, biar kalian tidak ngantuk seperti Mas Tio, tidak lemas seperti Mas Satria. Ayo semuanya berdiri. Ya, biar semangat. Baru awal-awal udah ngantuk ya, ada yang lapar Pak. Oh ya, tadi habis main futsal sih ya. Iya, hari ini ada pertandingan futsal kelas meeting, jadi agak lemes. Semangat. Nanti Pak Guru kasih sesuatu buat kalian ya. Nah, siap menghadap ke depan. Lihat monitor. Let's sing and move. Show me your hand. Come on. Yuk. Semangat. Close, open, close. Clap. Open, close. Everybody touch your eyes. Open, close. Lagi. Open, close. Touch your ears, telinga. Telinga ya. Open, close. Everybody clap. Open, close. Everybody touch your nose, hidung. Nose. Open, close. Oh, semangat. Everybody clap. Open, close. Everybody touch your arm, lengan. Arms ya. Open, close. Everybody clap. Open, close. Everybody touch your knees, lutut, knees. Yo, open, close. Everybody clap lagi. Open, close. Everybody touch your head. Kepala. Oke, good job. Tepuk tangan. Nah, gimana? Sudah tidak ngantuk lagi? Agak please sit down. Ya, itu namanya ice breaking anak-anak tentang open, close, buka dan tutup. Ya, gimana? Ya, oke. Itu tadi disebut sebagai ice breaking. Oke, anak-anakku semuanya, tadi sudah bahas ice breaking ya. Gimana? Sudah tidak ngantuk lagi kan? Sudah semangat? Ya, Mas Tio yang tadinya ngantuk, ya, Mas Satria yang tadi ngantuk setelah kita mengikuti ice breaking yang judulnya open close. Sudah jadi girang ya. Lebih semangat lagi Mas Tio. Oke, sepeda boom masih semangat? Semangat. Oke. Nah, setelah tadi Pak Hilman menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian juga ada ice breaking.
ya, supaya tidak ngantuk, supaya tidak tegang. Nah, sekarang saatnya Pak Hilman akan menyampaikan materi yang dulu. Pada materi sebelumnya memang kita membahas tentang apa ya kemarin ya? Simple past tense. Nah, hari ini apa kaitan dengan simple past tense? Tentunya ada kaitan dengan yang tadi disampaikan, yaitu recount text. Karena simple past tense bisa menuju recount text dan juga naratif. Ya, sekilas pernah saya sampaikan, recount text itu berarti apa? Berupa ya pengalaman. Kalau naratif cerita atau dongeng ya, berarti masih ingat ya, sekilas pernah disampaikan seperti itu. Nah, lalu sekarang setelah kita ice breaking dan sudah menyampaikan bahwa sebenarnya apa tujuan dari pembelajaran kali ini. Ya, nah sebelumnya Pak Guru akan memberikan dulu sebuah lembar kerja yang berupa tes kemampuan awal. Kalian jawab sebisa kalian. Siap? Ready? Ya, one paper, one student. Oke? Ya, kerjakan, nggak usah turun-turunan. Iya, kayak SD boy turun-turunan. For you, and for you. Ya, this is. Ya, ini namanya tes kemampuan awal. Sebentar. One. Bawa pulpen? Do you bring pen? Ballpoint? Oke. Don't forget to write down your name. Jangan lupa untuk menulis nama. Nomor WA nggak usah. Nomor apalagi rumah nggak usah, Pak Guru nanti nggak akan ke sana. Oh, dikasih nomor tulan ya. Cukup name and the class and the date. What is the date? Tanggal. Ya, 1, 2, 3, 4. Oh ya, sorry. Have you? Sudah semuanya kalian? Dapat semua? Oke, please do. Oh belum? Ya, oh ya masih ada. Please do the task from now. Silakan, waktunya hanya sebentar. Ya, come on. Kalian kerjakan, dibaca, jangan lupa tulis. Saya sambil, boleh ya, sambil kasih lagu tadi ya. Ya, silakan sambil kalian mengerjakan. Open, close, everybody clap, clap, clap. Cross ya, dengan cara menyilang ya. Come on. Ya. Ya, boleh. The date is 12th of December. Yes? Okay, please. Open, close. Everybody touch your nose. Open, close. Only cross the option. Hanya menyilang saja. Ya. There are only 5 items. Hanya ada 5 item, 5 soal tes kemampuan awal untuk menguji kalian. Pada awal pertemuan ini kalian paham nggak sih gitu loh ya tentang itu. It's about pretest or tes kemampuan awal. Have you finished? Finish, selesai? Oh iya. Silakan. Ini kan hanya 5 pertanyaan saja, ringan, pilihan ganda. Yang udah please collect your paper to your coordinator, ketuanya, ketua rombongan, ketua grupnya mengumpulkan. Silakan, yang udah. Jadi satu ya. Collect to your coordinator of the group. Ya.
dikumpulkan kepada ya ketua kelompoknya. Jangan lupa, don't forget to write your name, the class, and the date, ya, dan tanggalnya. Finish? Ya, thank you. Thank you. Ya, oke, good. What about you? Finish? Thank you, Anu Putri ya. What about you? Salma ya? Thank you, Salma. How about you, group? Ya, udah tadi? Udah. Oh iya. Sorry, I forget. Thank you. Ya, the last group. Thank you, Mas Yogi. Yes, finish semuanya? That's all? Oke. Ya, tadi saya cek sekilas. Apa namanya ini, ya sudah 70% lah. Nah, anak-anak, itu tes kemampuan awal sudah saya sampaikan lewat LKPD 1. And now, sekarang sebelum saya membagikan kelompok, I have the second video. Ya, the second video tadi udah sekilas about, ya, ini udah. Oh, sorry. Mati lampu, Pak? Enggak ya? Mati lampu. Gejluk. Astagfirullahaladzim. Sebentar anak-anak, mohon maaf, ini something trouble with the electricity ya. Aduh, baru mati ya. Ya, ini ntar dulu. Anak-anak, sambil menunggu nyala lampu, perhatikan. Nah, pada pertemuan lalu kan sudah saya sampaikan ada tentang simple past tense yang kaitannya dengan verb berapa? Kata kerja berapa? Kedua. Jika dalam bentuk positif itu ada kata kerja kedua. Lalu untuk kalimat negatifnya ada did not atau mungkin was not, were not akan kembali ke verb 1. Kalau did not kembali verb 1 ya. Nah, untuk LKPD kedua yang harusnya saya tampilkan yaitu ada sebuah video. Ya, videonya tentang my first camping trip. Yaitu tentang pengalaman atau perjalanan pertama dalam camping atau pengalaman camping yang pertamaku gitu. Nah, berhubung ini belum saya bisa tampilkan, ada something electricity trouble dari PLN-nya, saya ganti. Sudah menyiapkan, tenang aja. Ya, jadi untuk yang harusnya kalian dengarkan dalam video itu terpaksa saya ganti dalam bentuk LKPD. Saya ganti dalam bentuk tag. Iya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau udah nyala akan saya tampilkan lagi. Nah, sekarang saya akan membagikan teks tentang my first camping trip untuk menggantikan video yang harus ditampilkan. Ya, sama, satu orang satu. Dipahami teksnya. Kamu bisa membuka kamus diskusi. Ya, kalian bisa membuka kamus. Nah, kebetulan ini udah per kelompok ya. Sudah sesuai kelompoknya ya. Oke. Nah, silakan. Boleh lihat kamus, boleh. Oh, udah. Yang belum siapa lagi? Bentar. Tenang. Ya, ini teksnya bisa kalian belum? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Have you? Ini udah, grup ini udah. Oke, please. Ya, kalian baca. Ya, you have to read the text by yourself. Ya, dibaca pelan-pelan dalam hati, nggak apa-apa lah. Dipahami, dianalisa. Ya, kalian harus bisa mengidentifikasi dan menganalisa teks ini. Ya,
Yang activity one, yang activity 1 yaitu kamu harus mengidentifikasi, identify the text. Identifikasikan teks berikut. Nah, sebelah kanan itu ada apa? Ada 3 titik-titik ya. Tiap paragraf. Suruh apa ini kira-kira? Bisa apa? Generic structure. Ya, nanti bisa dilihat di sumber belajarnya, ada di buku, ada ya. Itu ada di buku Kurikulum Merdeka. Silakan, ada tentang recount text. Apa saja generic structure-nya sama ciri-cirinya di paragraf mana saja. Paragraf yang bagian apa. Lalu di activity 2 itu ada answer the question. Ada pertanyaan berkaitan dengan teks itu. Berarti menganalisa. Ya. Silakan. Ada 5 pertanyaan juga. Dijawab ya. Oke, dibuka bukunya. Bisa ya? Silakan. Dicoba. Bu Wiwi, mati lampu. Lampu mati. Have you finished? Sudah selesai belum? Ya, silakan. Ya, coba cari tahu jawabannya. Ya, cari tahu jawabannya. Di buku cari apa itu? What is the text about? Tentang apa teks itu ya? Silakan didiskusikan. Gimana? Bisa. Nah, ada. Oh iya. Iya, ada ya. Ada ya. Tidak bisa. Ada. Di buku ada ya. Di buku ada. Ya, ini coba cari konteksnya. Oke. 8G Bang, keren ya. Aktif. Kalau ada yang belum paham tanyakan, Pak, ini maksudnya apa? Boleh. Ya. Ini ya. Ini maksudnya kan kamu suruh mengidentifikasi, dianalisa dulu. Kira-kira ini kan suruh identifikasi teks berikut. Nah, kan pernah ingat istilah structure atau generic structure ya? Itu kan setiap paragraf ada, misalkan recount text. Oh, berarti paragraf pertama itu yang isinya Pak when ya, where, who, what gitu ya, di mana, kapan, siapa, apa kegiatannya, itu berarti maksudnya apa? Orientasi atau orientation. Lalu yang paragraf kedua apa kemarin? Event. Iya, jangan malu-malu jawabnya, nggak keluar suara. Iya, sampaikan aja, salah nggak apa-apa ya. Event, jangan event ya. Ya, berarti peristiwa-peristiwa yang disampaikan, yang terjadi, apa saja kejadiannya ya. Tadi ada urutan-urutan, bukan urutan kejadian, apa ya, peristiwa-peristiwa yang dialami ya, itu ada pada paragraf ini. Oh, berarti ini maksudnya event misalkan.
Ini apa terakhir? Oh, iya, orientation. Orientasi kan bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia orientation. Ya, yang merupakan penutup atau kesimpulan. Udah disampaikan. Ya, coba sebisanya dulu ya. Iya, betul. Silakan. Apalagi? Ya. Oke. Gimana, Mas? Nah, ini betul ini ya. Nah, ini diisinya adalah strukturnya ya. Apa saja tinggal dilihat. Sekarang activity 2. Ini jawablah apa? Answer the following question. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. What is the story about? Apa story? Cerita. Ya maksudnya teks ini ya. About itu kan tentang. Berarti tentang apa? Cerita itu. Nah, kamu baca judulnya lihatan. Trip itu apa? Iya, perjalanan campingku yang pertama. Berarti kalau ada about, bagaimana kemarin ya? Oh, kalau ada pertanyaannya what dan about, berarti kalian ya lihatnya pada ini ya. Temanya kan ada di judulnya biasanya. Silakan, coba yang lain ya. Ada yang mau tanyakan? Diskusi boleh ya. Ya, karena ini kan kerja kelompok masuknya. Berarti silakan kalian anak-anak boleh. Iya, bedakan antara diskusi dengan turun-turunan ya. Beda. Kalau diskusi itu berarti saling sharing, berbagi, bertanya. Bukan cuma nurun tok ya, bukan cuma nyontek tapi diskusi. Tuh, jadi ada penilaian kerjasama dalam hal berbagi, sharing. Bisa melihat kamus kalau bingung. Oke? Ya, it's about structure. About structure ya. Ya, open, just open. Nah, open. Oke. Yap. Dera, how many ada berapa ya strukturnya ya? 2 or 3? 3 ya. Kalau naratif kan 4 ya. Ya, it's recount only 3 structure ya. Selesai? Not yet. Ada selesai. Are you finish? Oke, what about you? Not yet, belum. Ada yang udah, yang belum. Oke. Coba. Oke.
Ente ngecek ramu, tak bukan huruf. Ya, oke, tengok namanya dah ya. Don't forget to write down your name, number absen too. Ya, jangan lupa nomor absennya. What about group B? Sudah buat group B udah semua? Ya, oke, thank you. Ya nggak apa-apa, ya. Yang udah finish. Oke, thank you. Iya, Pak. Iya. What about you? Finish? Oke. Oke, belum ya? Masih belum. Ya, oke, thank you. Ya, terima kasih. Udah semua? Oh, tinggal satu ya? Ya, oke. Ya. Nah, perhatikan. Tadi kalian sudah menulis atau mengerjakan ya pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan teks. Ya, teks itu sebenarnya untuk menggantikan tayangan video. Ya. Nah, di situ dalam teks itu kalian tahu ada ciri-cirinya. Oh, ada misalkan last week. Ya, atau ada last month. Menunjukkan waktunya. Lampau Pak, gimana? Apa sedang terjadi atau bagaimana waktunya? Lampau. Berarti teks itu berbentuk recount text lah. Oke. Dan recount text-nya tentang apa dong ceritanya? Ada yang tahu? Coba text recount tadi, ini nggak sebut saya tayangkan di monitor ya. Nah, text recount yang kalian lihat, yang kalian baca tadi tentang my first camping trip. Apa tadi artinya ya? Apa? Perjalanan, Reva? Perjalanan pertamaku atau perjalanan camping pertamaku. Berarti kan lampau. Ya, lampau. Berarti sudah lewat. Experience. Nah, itu masuknya pada text recount. Dan paragraf pertama tadi tentang strukturnya adalah orientation. Untuk strukturnya adalah orientation yang pertama, karena itu menyuguhkan ada waktunya, siapa yang terlibat, apalagi lalu ada kemana tempatnya atau di mana, lalu apa kegiatannya, itu disebut dengan orientation. Yang kedua tadi ada menyampaikan saya sampai sana pagi hari, saya kesini, berarti masuknya adalah sebuah event. Event itu apa event? Peristiwa atau acara-acara yang kegiatan yang dilaksanakan. Ya, kegiatan yang dilaksanakan itu events masuknya. Pengalaman atau urutan-urutan kejadian atau rangkaian kejadian itu events. Kemudian yang diakhiri dengan apa? Reorientation. Apa itu? Penutup atau kesimpulan. Di mana biasanya di situ ada apa ya di kesimpulan itu ya? Menunjukkan apa pendapat, perasaan si penulis atau kesan seperti itu. Nah, itu tentang recount text yang tadi kalian baca dan juga sudah menjawab. Ada tentang apa? Tentang recount text ya, kemana atau kapan, pada liburan lalu ya, dan beberapa pertanyaan lain. Nah, terus Pak Guru apa tujuannya menyampaikan recount text? Nah, Pak Hilman pengen kalian juga bisa membuat teks berupa pengalaman. Loh Pak Guru, saya kan bingung. Nah, yang pasti kaitannya dengan satu, strukturnya harus kamu pahami. Bahwa recount text ada yang pertama orientation, ada event, ada reorientation. Nah, di sini Pak Hilman punya yang namanya mind mapping. Mind mapping. Nah, saya bagikan ya. Saya bagikan dulu mind mappingnya. Tiap kelompok saya bagikan satu-satu, diskusikan.
Seharusnya mind mapping itu Pak Guru tampilkan di layar monitor. Tapi berhubung sekali lagi ya mati listrik tanpa diduga-duga ya, sehingga Pak Guru hanya bisa membagikan mind mapping dalam bentuk kecil. Saya bagikan ke kelompok masing-masing. Ada 5 kelompok. Oke. Wah, nanti diskusikan ya. Ya, ini mind mapping, namanya mind mapping ya. 1, 2. Sebentar. 3, 4, 5. Nah, bisa didiskusikan sambil memperhatikan. Spidol. Ya, anak-anak perhatikan. Mind mapping itu apa? Ya, saya bacakan ya. Nah, Pak Guru jelaskan dulu sebentar. Apa itu mind mapping? Yang kamu pegang itu namanya mind mapping. Tapi penjelasannya ini saya jelaskan dulu. Mind mapping atau peta pikiran ya adalah diagram yang menggambarkan alur pikiran seseorang tentang tentang suatu topik, tentang sebuah tema, tentunya dalam teks. Ya, jadi mind mapping adalah gambaran isi suatu teks yang dibuat dalam bentuk diagram. Nah, diagramnya tadi udah ada ya. Oke. Ya. Namanya mind mapping. Mind atau peta pikiran. Nah, yang mana kalian nanti akan diarahkan pada poin-poin tertentu. Ya, kalau bahasa Indonesia itu seperti kerangka karangan. Kalau recount text kan apa ya strukturnya ya? Recount text bagaimana? Tadi apa? Ada 3 ya. Recount text itu ada orientation. Lalu kedua ada events. Ketiga ada ya reorientation. Reorientation ya, yang mana pada orientation ada apa aja unsur-unsurnya? Ada ya, ada when, apa when? Waktu ya, kapan ya? Ada who, siapa yang terlibat. Lalu ada where, kapan waktunya. Lalu ada bisa jadi what, apa kejadiannya. Nah, ini bisa juga nanti dipakai untuk mind mapping ya. Kemudian untuk yang kedua ada event. Yang mana event itu berarti peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang pertama ada misalkan kemana misalkan ya. Misalkan ada at 7 PM dan lain-lain. I went to apa. Intinya dalam event itu ditampilkan rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir. Sedangkan terakhirnya ada reorientation, biasanya berupa penutup, kesimpulan, misalkan perasaannya, feel, kamu perasaannya bagaimana ya. Lalu ada apa lagi? End of story ya, end of story atau ending ceritanya bagaimana. Nah, setelah kita tahu apa saja generic structure-nya, baru kita bisa tuangkan dalam lembar mind mapping ini rangkanya. Misalkan saya mau bikin apa namanya teks tentang pengalaman liburan lalu misalkan seperti itu ya. Nah, nanti kalian bisa lihat ya, bisa lihat mind mappingnya ya, ada ya.
Ya, akhirnya anak. Namun gini, kita tentukan dulu temanya apa sih? Kita mau buat kerangka karangan. Nah, kan kita harus mengerucut tentang apa. Kita bikin tema, tentukan tema dulu. Temanya mau tentang apakah liburan atau kegiatan apa, tapi yang berkaitan dengan pengalaman kejadian yang telah terjadi. Apa misalkan liburan? Ya, liburan ya, misalkan liburan. Tapi kan liburan orang beda-beda ya. Liburan saya ke sini, liburan saya ke Jakarta, liburan. Nah, berarti kita tentukan temanya saja. Oh, berarti kita akan membuat kerangka atau mind mapping ini intinya yang bertemakan kegiatan di saat liburan. Ya, berarti activity in your holiday, aktivitas saat liburan kalian. Begitu ya? Ya, sepakat. Itu kita bikin temanya itu kegiatan saat liburan. Ya, entah itu liburan ke rumah nenek, liburan ke pantai, liburan ke Jakarta, ke Bandung dan sebagainya. Ya, berarti temanya adalah activity ya, atau experience, pengalaman ya. Experience misalkan in holiday, misalkan pengalaman saat liburan ya. Oke, dan kalian lihat yang pertama, kita bisa menentukan judul atau temanya apa sih. Liburan misalkan, liburan saya mau bikin teks yang isinya liburan di rumah kakek misalkan. Bisa, berarti kita udah menentukan tema ya. Temanya adalah experience in holiday. Kita buat judul atau title ya. Judul atau titlenya apa? Misalkan apa Nana? Holiday in mana? My grandpa's house misalkan. Misalkan ya, liburan di rumahnya nenek, liburan di rumahnya kakek, misalkan ya. Ini grandpa berarti kakek ya, misalkan seperti itu. Holiday in my grandpa's house, itu dijadikan sebuah tema termasuk sekaligus judul. Nah, kita melihat dari orientasinya ada when, ada who dan sebagainya. Berarti kita sebelum ke judul lah, kita bikin sebuah pertanyaan, ide pokoknya apa. Nah, ini adalah ide pokok atau main idea ya, atau apa yang akan diceritakan. Apa yang akan diceritakan. Nah, kita harus menentukan tema atau judul dulu. Setelah itu apa lagi anak-anak? Apa itu? Menentukan siapa yang terlibat atau who gitu ya. Kamu tulis siapa aja, misalkan saya, I, atau the writer ya, penulisnya ya. Siapa lagi? Misalkan my friends, atau siapa family dan sebagainya. Berarti kita menentukan siapa dulu yang terlibat. Baru setelah itu menentukan waktu dan tempat, kapan dan di mana, when and where, misalkan kapan dan di mana, misalkan last holiday. Kedua apa lagi? Misalkan, ayo dibaca, misalkan ada last holiday, waktunya ya, tepatnya in Jogja misalkan. Nah, berarti itu menentukan when dan where-nya. Lalu apa lagi? Apa perasaan? Oh, yang detailnya ya. Berarti bagaimana kejadiannya? Berarti what happened. Detailnya ceritakan. Hari pertama kemana, lalu ngapain dan lain-lain, itu pada bagian what happened, apa yang terjadi. Lalu
Bisa juga lanjut pada perasaan atau feeling. Atau feeling of the writer, perasaan si penulis. Yang terakhir ada apa ini? Akhir atau nama kalau penulis ya. Harus datang tinggal mana? Coba kita diskusikan. Ayo, kita tentukan dulu temanya apa. Menentukan apa temanya. Ya, tentukan temanya apa? Pak, saya mau naik gunung. Naik gunung aku. Gunung apa ini? Looking apa? Oh, cooking french fries. Aku berarti ada pengalaman masak nasi goreng. Kosong apa gimana? Coba, silakan didiskusikan pengalaman nasi goreng. Kalau perempuan biasanya sering masak gitu ya. Boleh. Nanti siapa saja yang terlibat saat itu. Lalu, ya diskusi bareng nggak apa-apa. Tapi kan ini kan latihan dulu kelompok. Nanti setelah bisa berkelompok, nanti coba diskusi namanya juga. Bukan saya, nenek, saya, misalkan pasar, pengalaman. Silakan coba dulu. Tapi tentang temanya memasak nasgor, cooking french fries. Udah baca temanya apa? Temanya apa itu? Holiday Inn Karimun Jawa, keren Karimun Jawa ya, pulauan ya. Silakan bergabung di Karimun Jawa, diskusikan boleh sambil ya buka kamus kira-kira. Yang penting apa? Kamu harus menentukan siapa saja terlibat. Sebelum kita membuat kalimat, membuat paragraf, kalian bisa menentukan dulu siapa yang terlibat orang-orangnya. Lalu di mana tempatnya? Ya tempatnya kalau kita Karimun Jawa, berarti otomatis Karimun Jawa ya. Tinggal tentukan waktunya kapan? Liburan, minggu atau terserah diatur. Lalu step-stepnya, nah silakan mulai didiskusikan. Kira-kira pengalaman kamu apa? Pengalaman kita. Jadi kan kita ngarang itu nggak ngarang banget, maksudnya berdasarkan pengalaman seorang. Misalkan pengalaman ini pengalamannya Anggun atau pengalamannya Fitri, boleh bareng-bareng. Anggun, pengalamannya bagaimana? Nanti Anggun yang cerita pakai bahasa Indonesia, atau nanti Fitri yang menginggriskan. Nanti tanya ke teman-teman menggunakan kamu. Ya, nanti setelah apa namanya kejadian-kejadiannya sudah sampai selesai, baru ada endingnya paragraf terakhir. Ya ini ada misalkan how feeling, how is the right feeling, bagaimana perasaannya, misalkan saya senang, saya bahagia dan sebagainya. End story-nya bagaimana, saya pulang sampai rumah jam berapa, itu maksudnya ending story ya. Ya silakan coba diskusi ya, silakan sama-sama ya. Boleh diskusi. Nah ini boleh pengalamannya berdasarkan pengalaman salah satu orang. Temanya apa temanya? Nah temanya jangan ketemu. Oh temanya kamu, ya temanya kamu ya. Tema, judul. Nesa judulnya apa temanya ya? Ya makanya kamu jangan salah dia, kamu koordinatornya. Pakai pengalaman siapa kamu boleh. Ya koordinator bertanggung jawab. Anak buahnya pembantu. Gitu ya. Kita kan tentukan tema dulu ya. Tentukan tema dulu ya. Ini gimana ketemu temanya? Udah ketemu temanya? Sudah. Iya, temanya udah ketemu tentang mancing, mas, tadi tuh. Wah, pernah ya? Oh iya, pernah Bandung ya. Ya, berarti itu temanya. Tinggal nanti dalam cerita itu tokoh yang diberikan siapa? Misalkan saya, writer, dan siapa? Classmate, schoolmate, atau siapa gitu ya. Silakan ya, bisa ya. Menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat, tinggal kalian menentukan itu when and where, seperti yang saya sampaikan ya, di mana tempatnya. Oh berarti Bandung, Jakarta, when, kapan waktunya, bulan lalu, minggu lalu, atau tahun lalu, seperti itu. Silakan bisa lanjutkan diskusikan. Nah kalau ini temanya apa? Sudah ketemu temanya. Temanya apa tentang strip? Oh, strip bepergian ke apa ini? Oh, Taman Nasional belum datang ya? Atau mana itu? Jakarta. Yang
ya. Asalkan pada mungkin makanya misalkan jalan itu band ya itu juga menggunakan teknik kalimatnya turun bisa ya. Ini tinggal ganti lah. Bareng Fadi punya pengalaman langsung sambil Arif memberikan itu seperti ini. Ya ini sebentar nanti kalau aku bisa dibawa ini kan hanya selesai zaman ini pemetaan angka juga pada sesi berikutnya ada yang keluarkan membuat teknik ya diskusi lagi ya ini saya nilai loh ya diskusinya ya saya kasih nilaian ya kenapa mas ngantuk iya tadi kayak itu clapping kasih clapping iya kenapa banyak begadang kebanyakan main kakak ngantuk ya coba tadi udah sampai mana oke diskusi ya yang punya peran pengalaman langsung berperan untuk menyampaikan kegiatan detailnya ya silakan diskusi ya boleh diskusi Mas Tio diskusi Mas Tio boleh ya have you finished about your mind mapping not yet okay ya coba diskusikan ya biar nanti hasilnya sempurna jadi mind mapping ini sebuah alat raga ya, supaya nanti kalian bisa membuat praktis kaitannya dengan siapa ya? Sendiri ya? Ya? Oke. Ya, bisa. Ini lagi nyebut dikunci ini. Oh, ini. Ada kunci kok. Duduk. Malah fok. Makanya gambar besok kan? Ya. Finish. Iya. Oke. Ya, boleh. Ini kan bisa kan nggak cukup boleh bahwa ini poin penting kejadian apa misalkan berangkat bis saya tiba di Jogja misalnya jam 3 sore atau 8 malam itu jadi poin-poin penting yang penting jadi kalimatnya ada subjek kedua ya jadi kan harus cara ngantuk lagi belum makan lagi ya selesai oke Ngisor apa ndur ya? Ngisor apa ndur ya? Ben aja nyambung maning kok. Besar. Nah, nanti setiap masing-masing kelompok finish, oke. Masing-masing kelompok maju untuk menyampaikan menyampaikan manifestnya nanti baca ya. Nanti tinggal
dibaca hasilnya. Misalkan from apa form of mind mapping group apa nih? Group apa ya? B ya? Group A D. Ya, form of mind mapping of group G. Ya, sudah judulnya adalah apa? Nanti kalau koordinatornya maju nih, ditemani berapa orang atau semuanya maju ke kelompok atau menyampaikan koordinator. Gitu ya. Koordinatornya siap ya. Oke, nanti seperti itu. Oke. Grup A mana grup A? Sorry. Grup A mana? Mana grup A? Oh, itu grup A. Grup B? Di mana B? Kemarin koordinator B-nya mana? B. Ya, C. Mana grup C? Grup D mana? Oke. Grup E mana? Are you ready? Are you happy? Okay, now time to present your result of mind mapping. Sekarang saatnya kalian presentasikan ya koordinator masing-masing dipegang oleh koordinator. Koordinatornya Anggun. Ini koordinatornya SW. Mungkin ya. Koordinatornya pertama kalian maju semua. Semuanya maju, tapi mohon maaf nggak bisa tampilkan ke layar. Sekali lagi karena masih mati lampu nih dari tadi di telepon, tapi ternyata masih ada pemadaman. Ya, ada trouble, ada sempat pohon roboh kata tadi, sehingga harus diperbaiki dulu. Kemudian pertama adalah grup 1. Nah, selanjutnya ini grup apa ini? Grup 3, grup C ya? Oh, grup E, grup C, lalu grup D ya? E dulu. Ini acak. Oh, grup ini B C ya, ini D. Oke, terus ini grup apa ini? I ya, E terakhir B. Oke, ready? Rehat. Nanti maju semua. Ya. Ready? Ya, silakan. Hasil diskusinya ditampilkan. Yang lain bisa perhatikan. Teman. Di sini aja ya. Sini aja ya. Maju 5-5-nya. Yang 5, yang 4 menemani dong. Kan diskusinya bareng, berarti maju juga bareng. Oke, sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group A. Saya, I want to present, atau saya ingin mempresentasikan apa? Hasil mapping kami, hasil mind mapping kami. Kalau bisa berbagi silakan, campur nggak apa-apa. Kalau kita berbagi dong, ya di tengah dong, yang baca di tengah dong. Masa kamu yang nah, yang baca di tengah dong. Ya, assalamualaikum. Silakan, please from group A. Silakan. From group A, we want to present our mind mapping. Our mind mapping. Coba lagi. We are from want to present our mind mapping. Ya, langsung aja yang pertama. The title is A Trip to National Zoo. Oke, next. Participate ya, siapa terlibat? Grupnya, siapa grupnya? I and my family, saya dan keluarga. Next. When and where atau where and when apa? Tempat where-nya di tempatnya National Zoo. Next. When-nya apa? Yesterday, kemarin. Oke, next. Kalau lagi yang bawah mungkin. Yang keras. What happened? Ya, apa yang terjadi? What happened?
after we enter the zoo, when that in F2, the F brochure for Kamu jam siji. photograph. Ya, cute. Ya, Jam siji susahnya. my brother and I were so excited to see the number. We're so cute and very cool. Excited. Terus, too tired, so we drop that. Itu kejadian atau rangkaian peristiwanya ya, dengan subjek dan verb. Lanjut next, aku lanjut bagian apa? How feel, perasaan. Berarti maksudnya pada yang mana? Seperti yang terakhir. Kalian, coba. It was a beautiful moment with family. Terus, and story-nya, endingnya happy karena dia senang ya. Oke, bisa benar? Itu tadi grup A menyampaikan rangkanya atau mind mappingnya dari mulai tema atau judulnya, siapa yang terlibat, who, and then when and where, what happened, ending and feeling. Ya, Aina? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita next, the second group. Ya, cepat ya. Ya, tadi ya, coba ya. Ya, yang di tengah, apa mbak? Ini hanya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. We are from Group C. Ya, we want to present We want to present the mind mapping. my Title is cooking session. Cooking the Rice. Ya, kita maksudnya ya next. Ya, I and my family. ya. Setelah home, waktunya last week. At a time, I keep enough. I try to find a recipe on I follow it according to the steps on it. Masih terpisah-pisah tertinggal-tinggal ya, potong-potong. Oke, Sob? Oke, Thank you. Wassalamualaikum
kalian nanti perbaiki lagi. Tadi saya lihat ada yang masih belum pas. Ya, dipaskan seperti bukan contohnya. Ya, yang penting ada unsur-unsur dari mulai judulnya apa, siapa yang terlibat, apa saja gitu ya. Lalu ada di mana dan kapan. Lalu apa lagi? Ada kegiatan-kegiatan detailnya seperti apa, lalu ada perasaannya bagaimana, endingnya bagaimana. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk pada jadwal pembuatan proyek. Nah, saya sampaikan urutannya, jurnalnya begini. Jadi, pertama kalian sudah tadi menentukan tema. Temanya apa ya tadi ya? Pengalaman ya, apa atau kegiatan saat liburan. Itu berarti kita menentukan proyek. Oh iya, kegiatan liburan saja. Ya, tadi kalian juga sudah membuat ya, ada yang liburan ke Karimun Jawa, ada yang ke rumah nenek, atau ada liburannya di rumah masak nasi goreng dan lain-lain. Nah, kemudian setelah kalian menentukan temanya, baru kalian tadi ya dikenalkan dengan namanya apa tadi? Mind mapping. Sudah mulai paham ya penggunaannya ya? Diskusikan. Dari kalian ingin membuat technical tapi dari hasil mind mapping tadi. Ya, unsur-unsurnya apa saja ya? Ada kaitan juga dengan strukturnya. Nah, kalau sudah nanti, tadi udah. Setelah kalian membuat merancang dengan mind mapping, kalian mempresentasikan. Tadi ada beberapa sampel atau beberapa grup yang mempresentasikan mind mappingnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yang kedua nanti kalian akan lebih lebih lanjut lagi. Mind mapping tadi kalian olah menjadi sebuah teks, tapi teksnya kalau tadi mind mappingnya satu kelompok satu, tapi nanti kalian berarti harus bisa membuat mind mapping sendiri, mengisi yang tadi bersama-sama mind mappingnya judulnya adalah membuat nasi goreng. Dari lima anak dalam kelompok ini nanti bikin sendiri. Nasi goreng udah, aku mau bikin misalkan Mas Nikmal temanya apa, lalu Mas Satria temanya apa. Jadi beda-beda kan gitu, tapi tetap masih dalam tema yang sama, yaitu kegiatan saat liburan. Boleh Pak, saya dengan teman saya mirip kegiatannya, walaupun mirip pasti ada yang berbeda sedikit lah. Apa iya kamu sama terus, masalah goreng nasi sama saya perbetikan minyak misalkan, kamu juga saya minyak juga lah, sama sih, walaupun sama-sama bikin nasi goreng, pasti kejadian sama urutannya ada yang berbeda. Boleh temanya sama tapi pasti kejadiannya ada yang unik alias tidak sama. Gitu ya. Boleh diskusi di rumah, main temenan dengan teman kelompok aku, silakan. Tapi hasilnya nanti sendiri bisa. Itu jurnalnya ya saya sampaikan ya. Jadi tadi pertemuan kedua kalian membuat rangkai sebuah teks recount dengan mind mapping sendiri. Dan hasilnya pada pertemuan kedua nanti, hasil teks kamu itu yang sudah dibikin akan disajikan, akan dipasang pada media sosial, medsos. Punya Instagram? Instagram. Facebook? Apalagi yang TikTok? Itu bisa. Nah, bisa diteruskan. Lalu bagaimana caranya? Kalian pilih. Besok hasil dari recording yang kamu tulis, kamu akan menyajikannya dalam bentuk media IT. Bisa dengan apa ya yang buat gambar tulisan Canva, apa lagi? Waktu project dulu, paket capture tulisannya ya, paket atau apa lagi? Bahkan di TikToknya sendiri bisa ya. Apa lagi misalkan? Oh iya, pick up, boleh. Itu ada image editor atau video editor boleh ya. Silakan kalian pilih pakai apa kesukaan kalian. Nanti hasilnya pada pertemuan mendatang yang kedua itu kalian menguploadnya di media sosial kalian terserah yang mana. Lalu jangan lupa link alamatnya disertakan. Ya, nanti kan pada pertemuan kedua juga akan dikasih LKPD juga atau worksheet juga, yaitu jurnal untuk
perbuatan saja. Jadi untuk hari ini kita cukup sampai dengan kalian mempresentasikan mind mapping. Any question? Paham? Ya, oke. Mind mappingnya silakan bisa dikumpulkan. Lalu nanti kan, oh jangan dipegang oleh koordinator saja ya, oleh koordinatornya. Karena nanti kan sebagai tugas di rumah, kan seperti itu. Ya, jadi kalian juga bisa merancang latihan di rumah. Ya, itu tadi setelah kita mempresentasikan ya, tadi menguji hasil, tadi baru saja menguji hasil dari sampel 2 kelompok maju menyampaikan, mempresentasikan mind mapping berbentuk atau tentang personal experience yang kalian buat sendiri-sendiri. Ya, tadi sudah saya nilai siapa yang aktif dan tidak aktif, sudah saya nilai, saya hafal ya, seperti itu. Dan anak-anak sebagai penutup ya anak-anak ya, saya akan menanyakan kepada kalian pada pertemuan hari ini. Ini mohon maaf, mungkin suasana berbeda walaupun tidak jadi pakai tampilan layar alias mati lampu. Mungkin semangatnya berbeda, tetap semangat ya. Ya, masih semangat? Ya, jadi apa sih yang sudah dapat kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Apa? Ya coba Pak Salma. Apa tadi? Jadi mengetahui tentang recount tag, sama mind mapping itu apa ya? Tadinya tahu nggak apa itu mind mapping? Nggak tahu, ternyata itu seperti kerangka-kerangka untuk membuat sebuah teks, nanti menjabarkan sebuah topik. Ya, topiknya udah benar sih goreng, bikin nasi goreng, dikembangkan dari kamu menggunakan mind mapping tersebut. Ya, apalagi tuh Pak, kamu grup A dapat informasi apa? Apa yang dapat kamu pelajari dari pertemuan kali ini? Ya, bisa tahu apa? Oh, ice breaking ya. Katanya tadi ya, ice breaking itu juga memang untuk memecah kebekuan supaya tidak tegang, supaya tidak ngantuk dari ice breaking. Ya karena tadi ice breakingnya masih nyala ya lampunya ya. Kita bisa mendengarkan setelah ice breaking selesai, malah mati lampu ya. Nah, kemudian bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran kali ini? Senang dengan apa ice breakingnya? Senang dengan ice breakingnya atau ya? Ya senang ya, happy daripada mungkin sebelumnya ya jarang, mungkin Pak Guru lupa nggak mas ice breaking karena waktunya terbatas ya. Tapi hari ini Pak Guru memberikan ice breaking yang terbaik buat kalian. Ya, lalu menyampaikan apa itu fungsi dari mind mapping, menjelaskan apa itu mind mapping, berdiskusi dan lain-lain ya. Kalian juga dapat pelajaran apa? Dapat pelajaran bahwa kalian bisa melaksanakan diskusi kelompok, bekerja sama. Ya, itulah manfaat kerjasama supaya menjadikan suatu hasil lebih cepat. Ya, kalau mungkin kalian sendiri-sendiri mungkin lebih lama. Itu. Dan berkaitan dengan kelompok, gimana? Kalian nyaman nggak dengan kelompok kalian? Ya, beneran nih. Kalau tidak berhasil gimana? Ya, ada tekstilnya sih ya. Ya, itu refleksi pembelajarannya. Dan anak-anak untuk tugas mandiri, tolong harusnya saya sampaikan di monitor, tugas mandiri untuk kalian sendiri-sendiri. Pada pertemuan sebelumnya, lalu tadi sangat apresiatif, Pak Guru juga menyampaikan tentang simple past tense. Ada penggunaan subjek, verb 2, objek, ada positif, ada verbal, ada nominal juga, ada ya. Soal di buku paket juga ada. Nah, untuk tugas mandiri satu ini, buatlah setiap siswa nih 5 kalimat, 5 kalimat menggunakan apa? Simbol. Boleh itu kalimat positif, boleh kalimat negatif, boleh kalimat tanya, boleh hanya 5. Ya, boleh kalimat verbal, boleh kalimat nominal. Paham anak-anak? Seperti apa kan?
kalian lihat di buku materi buku cetak itu, yaitu ada tentang simple past tense dan pola kalimatnya, anak-anak. Kemudian anak-anak, kalian sudah mengikuti belajar dengan baik, diskusi juga baik. Saya kasih apresiasi untuk kalian meriah. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat, yaitu tentang recount text. Apa sih kaitan dengan kehidupan sehari-hari? Ya ada, kalian bisa cerita pengalaman di diary, ya bisa curhat dan sebagainya, itu namanya recount. Ya, tapi bentuknya tertulis. Dan jangan lupa untuk yang akan datang kita akan melanjutkan yang pertemuan hari ini. Kalau hari ini terkait apa? Membuat produknya adalah ya rancangan teks dengan mind map. Nanti pada pertemuan selanjutnya dari hasil mind map itu kalian jadikan sebuah teks dan diolah menggunakan media seperti Canva, CapCut, PixArt dan video editor atau image editor lainnya yang nantinya akan di-upload di sosial media kalian. Dan jangan lupa linknya itu pada pertemuan selanjutnya. Intinya mind map tadi dipegang, jangan sampai hilang. Nanti perbaiki nggak apa-apa, yang banyak soal-soal perbaiki, tapi kalian boleh di rumah kerja kelompok karena nanti kan temanya hampir sama, kalian dibuat beda. Bolehlah setiap kelompok temanya mirip tapi dibuat berbeda pada kegiatan inti atau pelaku. Paham ya namanya ya? Bisa kira-kira ya? Any question about our meeting today? Ada pertanyaan? Untuk? Ya, kalau sudah, saya ucapkan terima kasih anak-anak sudah mengikuti dengan baik. Oh iya, pada pertemuan akan datang bawa HP karena kalian akan ada evaluasi belajar menggunakan quiz. Tapi pada pertemuan mendatang, kalau pertemuan ini kita akan bahas dulu. Tapi pertemuan kedua nanti kita ada media quiz untuk mengerjakan tes evaluasi siswa. Oke, cukup anak-anak? I think that's all. Mari kita berdoa bersama-sama. Please, Mbak Rema memimpin doa. Okay, class, let's pray together. Please, say salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Kita baca bersama-sama. Alhamdulillah. See you next time. Bye-bye. Thank you. Tas dulu. Ya, terima kasih. Sehat-sehat kalian semua luar biasa. Ya, semangat ya bahasa Inggris. English is fun. Jangan lupa bahasa itu menyenangkan. Tidak ada istilah tidak mungkin. Pasti semuanya akan bisa. Pak Guru saya bisa tapi lupa, malu ya, nggak apa-apa, bertahap ya Mas ya. Semangat ya, sehat-sehat selalu ya. Yang sakit jadi sembuh, yang sembuh tambah sehat. Oke, silakan boleh pulang ke rumah masing-masing. See you, bye. Ya, tetap rapikan meja, kursi dan juga kebersihan, tetap harus rapi ya. Isbak. Pak Guru tolong boleh?